Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kelas 7 putra dan putri yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pergantian jadwal ya. Ternyata saya mendapatkan jadwal fikih yang kemarin seharusnya dengan ustadz yang lain, tapi qadarullah ma syaa fa'al, pelajarannya diganti dan saya mendapatkan pelajaran fikih katanya dari ustadz yang kemarin sudah sampai di pelajaran 2, berarti pelajaran hukum najis ya. Nah, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang najis. Nah, najis apa sih? Najis itu di bayangan kalian ya sesuatu yang kotor, padahal enggak. Padahal tidak semua sesuatu yang kotor itu najis. Bahkan tidak semua kotoran, maksudnya itu kotoran bukan kotoran sampah, kotoran makhluk itu najis. Padahal kita kalau terkena kotoran pun kita merasa jijik. Tapi tidak semua yang kotor atau tidak semua kotoran itu ternyata najis. Adapun pengertian najis adalah di sini disebutkan di dalam buku, sesuatu yang kotor menurut syariat yang menghalangi sahnya sholat dan tawaf. Jadi patokannya adalah benda tersebut atau kotoran tersebut menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat dan tawaf. Sholatnya tidak sah karena batal wudhunya. Pembagian najis. Yang pertama, najis dzatiyah, dan yang kedua najis hukmiyah. Gampangnya, najis dzatiyah itu adalah najis dari lahir, najis dari sononya, najis bendanya. Benda itu udah dari ciptakan Allah Subhanahu wa taala berupa najis. Contohnya kotoran manusia itu najis, bendanya yang najis. Terus kemudian babi itu bendanya najis, babinya yang najis. Nah, itu najis zatiyah, yaitu najis yang dia berupa zatnya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang benda tersebut najis hukmiyah adalah najis yang mengenai tempat yang suci atau mengenai benda yang suci. Bendanya awalnya enggak najis, tapi setelah terkena najis zatiyah, maka benda tersebut menjadi najis juga. Berarti namanya itu benda tersebut najis hukmiyah. Contoh, pakaianmu dijilat anjing. Aslinya pakaianmu enggak najis, tetapi anjingnya yang najis. Tetapi karena anjingnya ini yang najis ini menyentuh pakaianmu, berarti pakaianmu ikut menjadi najis. Maka pakaianmu menjadi najis hukmiyah. Paham ya di sini ya? Antara najis zatiyah dan najis hukmiyah. Najis zatiyah adalah najis yang dia zatnya itu sendiri. Najis hukmiyah adalah pada dasarnya benda itu suci, tapi terkena najis zatiyah akhirnya benda itu menjadi najis juga. Kemudian pembagian derajat najis. Najis itu ada derajatnya, dari yang paling ringan, pertengahan, sampai yang paling berat, yang dia harus dicuci menggunakan tanah atau debu. Yang pertama, najis mughaladhah. Najis mughaladhah ini najis yang berat, najis yang cara mensucikannya itu dibasuh 7 kali. Yang pertama kali dengan tanah. Ini pendapat dari buku ini. Yang pertama kali dengan tanah. Adapun mau tanahnya akhiran juga nggak masalah. Tapi kalau ada ulangan, manut buku ini aja. Jadi yang pertama kali dengan tanah, kemudian dibasuh 7 kali. Benda apakah najis mughaladhah ini? Najis mughaladhah ini cuma ada satu.
yaitu apa? Air liur anjing. Ya, air liur anjing, jilatan anjing atau air liur anjing. Adapun anjingnya sendiri tidak masuk. Misal pakaianmu terinjak anjing, berarti kalau pakaianmu tidak terkena air liurnya, berarti tidak dihukumi najis mughalladhah. Adapun najis mughalladhah ini hanya terbatas pada air liur anjing, entah itu dijilat, entah itu diileri sama anjing. Nah, itu masuknya ke najis mughalladhah. Dalilnya di sini disebutkan hadis Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tuhur ina ahadikum idza walagha fihi al-qalb ayyaksilahu sab'a marrah biturab." Apabila ada bejana salah seorang di antara kalian dijilat anjing, dicuci 7 kali, yang pertama dengan tanah. Ya, dicuci 7 kali, yang pertama dengan tanah. Jadi tanahnya dulu, terus disiram, dicuci sampai jumlahnya 7 kali bersama dengan tanahnya 7 kali itu. Ya, termasuk hitungan tanah yang pertama itu adalah 7 kali. Nah, kemudian yang kedua yaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis yang ringan. Yaitu najis, contohnya ini juga ada, cuman hanya satu aja, yaitu air kencing bayi laki-laki yang hanya minum air susu ibunya, biasanya umur 1-6 bulan, tanpa belum mendapatkan MPASI, ya, makanan pendamping. Belum makan apa-apa, belum makan pisang, belum makan promina, belum makan bubur juga belum. Pokoknya dia cuman minum tok. Dan dia khusus bayi laki-laki. Adapun bayi perempuan, maka air kencingnya sejak dari lahir dia sudah najis. Kenapa kayak gitu? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Nah, cara mensucikannya adalah cukup mempercikkan air di atasnya hingga merata. Tidak perlu diguyur, tidak perlu, cukup dipercikkan air. Nah, hadisnya di sini disebutkan hadis Bukhari, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam watiyabi sobi sogir, didatangkan seorang bayi kecil, lam yakul to'am, belum makan apapun, fabala ala sobi fada'a bima, kemudian dia fabala, bala itu artinya kencing, kemudian di atas saubi, di atas pakaiannya, fada'a bima, kemudian Rasulullah SAW itu meminta air, fanadhahu, kemudian mempercikkannya dia. Hu di sini kembali kepada saub. Hu berarti kembali kepada saub. Fanadhahu saubihi walam yaksiluhu. Nah, dhamirhu di situ kembali kepada saub. Saub tadi artinya adalah pakaian, tanpa beliau mencucinya. Jadi cukup dibersihkan saja tanpa dicuci. Nah, jelas ya, insyaallah. Itu hanya untuk bayi laki-laki yang belum makan apapun. Adapun yang sudah makan, berarti udah najis. Masuk di dalamnya najis mutawasitoh, yaitu najis yang pertengahan. Contohnya air kencing dan kotoran manusia, itu najis mutawasitoh. Nah, termasuk di sini masuk juga bayi perempuan yang meskipun dia hanya minum ASI saja, itu juga kotorannya masuk ke najis mutawasitoh. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya diguyur dengan air yang banyak hingga najis itu hilang, atau dicuci juga bisa. Kalau ada bendanya, maka najis tersebut dihilangkan terlebih dahulu. Nah, saya bukakan di kitab ulama yang lain tentang najis. Cara menghilangkan najis tadi sudah disebutkan di dalam beberapa
Caranya dibagi menjadi 3 tadi, tergantung jenis najisnya. Naam. Asy-Syaikh Asy-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Manhajus Salikin, beliau juga menuliskan caranya untuk menghilangkan najis. Apakah sama atau beda ya? Kita baca dulu ya di bab fasal izalatun najasah wal asya an najasah, menghilangkan najis dan benda-benda yang terkena najis. Yang pertama itu di pasal nomor 26, wa yakfi fi ghusli jami'. Cukup bagi kita untuk apa? Mencuci semuanya pakaian. Fi ghusli jami'in najasat alal badan. Mencuci atau mengguyurkan air ke dalam ke tubuh kita, yang bagian tubuh kita yang terkena najis. Atau saub atau pakaian. Bakok atau tempat-tempat yang terkena najis au ghairiha. Antazula ainuha, atau yang cara kedua Asy-Syaikh dia menyebutkan yang pertama tadi mencuci semuanya, yang kedua adalah antazula ainuha, menghilangkan zatnya anil mahal. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menghilangkan najisnya dari mahal. Mahal itu tempat yang terkena najis, jadi tidak perlu mencuci seluruhnya. Contohnya ya, misal kita terciprat kotoran mungkin di bagian celana kita yang bawah, ya cukup dicuci celana yang bawah aja tanpa perlu melepas celananya untuk dicuci semuanya. Nah, apabila zatnya itu udah hilang, berarti hukumnya benda tersebut menjadi suci kembali. Nah, kemudian kita kembali kepada buku. Jika najis sudah hilang, maka menjadi sucilah benda tersebut, baik yang menghilangkan najis tersebut dengan sengaja atau tanpa disengaja. Seperti pakaian yang terkena najis yang jatuh ke dalam air yang bersih atau terkena hujan, maka hilanglah najisnya. Nah, cara membersihkan najis. Di sini dirinci kembali cara membersihkan najis. Nah, yang pertama, membersihkan tanah yang terkena najis. Apabila najis itu terkena tanah, dan najis itu berupa benda padat, misal kotoran manusia, tinja, maka pertama kali dilakukan adalah tadi menghilangkan najisnya dahulu. Kemudian tempat tersebut diguyur dengan air sampai tidak ada bekasnya. Nah, atau tanah tersebut dicangkul, dibuang beserta najisnya tanpa diguyur air, maka itu juga tidak mengapa. Atau tanah tersebut ditutup dengan tanah yang lainnya, maka itu juga tidak mengapa. Jika najisnya berupa air, misalnya air tersebut air kencing, sebagaimana kamu pernah mendengar hadis seorang Badui yang kencing di dalam Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi pada saat itu hanya pasir, maka Rasul SAW menyuruh sahabat untuk apa? Untuk cukup menyiramkan di tempat kencing tersebut. Berarti cukup disiram dengan air sampai tidak ada bekas kencingnya udah masuk ke dalam tanah. Nah, yang kedua, membersihkan air yang terkena najis. Nah, ini panjang sebenarnya. Tentang air ini, bab tentang air ini sebenarnya ada rinciannya. Nah, tapi kita rinci nanti insya Allah di jam kedua atau di pertemuan selanjutnya. Kita masuk ke ini dulu saja. Yang kedua, membersihkan air yang terkena najis. Bagaimana caranya?
Membersihkan air yang terkena najis itu dengan apabila telah sempurna penyucian dari najis, maka tidak ada najis dalam warna, rasa, dan baunya. Nah, ini nomor 2 ini nanti akan saya bahas di rekaman yang khusus ya, yang membahas tentang air. Kita skip dulu ya. Yang ketiga, membersihkan pakaian yang terkena najis tadi sama dicuci atau digosok dengan hilang sampai hilang najis tersebut. Membersihkan karpet boleh menggunakan vacuum cleaner atau alat pencuci modern, digosok hingga hilang najisnya. Karena mencuci karpet juga berat, kan biasanya sekarang kita pakainya vacuum cleaner, maka itu sudah cukup. Yang kelima, membersihkan kulit bangkai, yaitu sebagaimana kulit-kulit hewan yang telah mati. Mencuci kulit bangkai dengan cara disamak, yaitu untuk hewan yang suci tatkala hidup, seperti hewan yang bisa dimakan dan kucing. Disamak ya, dikeringkan. Hewan yang apabila hewan itu suci atau halal untuk dimakan, suci tatkala hidup. Nah, karena belum tentu yang suci tatkala hidup itu halal untuk dimakan, tapi yang suci tatkala hidup apabila ingin diambil kulitnya, maka dia cara mensucikannya adalah disamak. Disamak itu apa? Diapakan? Dikeringkan, dibakar lah. Nah, dibakar, dikering sampai dia kering. Kalau kamu pernah lihat kendang atau beduk ya, nah itu seperti itu. Nah, itu hasil dari penyamakan. Nah, saya kira cukup untuk jam ini. Aku qouli hada. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.